Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firday Kanu Cahyani, NIM 176110049. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi analisis fungsional, yaitu teorema kelengkapan. Ada yang tahu teorema kelengkapan itu apa? Mari kita simak video berikut ini. Nah, teorema kelengkapan. Berikut akan saya bacakan bunyi dari teorema kelengkapan. Untuk sembarang ruang metrik X sama dengan X, D terdapat ruang matriks lengkap X topi sama dengan X topi, D topi yang memiliki subruang W yang isometrik dengan X dan padat di X topi. Kemudian, ini adalah langkah-langkah pembuktian dari teorema kelengkapan. Yang pertama, kita buat X topi sama dengan X topi, D topi. Yang kedua, kita buat pemetaan T ke W padat sama dengan X topi. Yang ketiga, kita buktikan kelengkapan X topi. Dan yang terakhir, buktikan ketunggalan X topi kecuali untuk isometrinya. Mari kita jabarkan mulai dari langkah yang pertama. Kita buat X topi sama dengan X topi, D topi. Kita misalkan Xn dan Xn aksen adalah barisan Cauchy di X. Kita definisikan Xn ekuivalen dengan Xn aksen dengan limit D Xn, Xn aksen sama dengan 0, di mana N-nya menuju tak terhingga. Nah, dari sini kita anggap ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian, kita misalkan X topi adalah himpunan semua kelas ekuivalen X topi, Y topi, dan seterusnya dari barisan Cauchy. Sehingga kita dapat menulis Xn terdapat di X topi. Dalam artian, Xn adalah anggota dari X topi. Sehingga diperoleh himpunan D topi dalam kurung X topi, Y topi sama dengan limit dari D Xn, Yn di mana N menuju tak hingga. Kita anggap ini adalah persamaan kedua, di mana Xn terdapat di X topi dan Yn terdapat di Y topi. Selanjutnya akan ditunjukkan nilai dari limit D Xn, Yn terdefinisi, di mana N-nya menuju tak hingga. Kita punya D Xn, Yn lebih kecil sama dengan D Xn, Xm ditambah D Xm, Ym ditambah D Ym, Yn. Maka diperoleh D Xn, Yn dikurangi D Xm, Ym ini didapat dari ruas kanan dipindah ke ruas kiri. Lebih kecil sama dengan DXn, Xm ditambah DYm, Yn. Nah, sama dengan ketidaksamaan dengan M dan N ditukar. Misalkan ini sebelah sini M, sebelah sini N, itu sama saja. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa mutlak dari Dxn, Yn dikurangi Dxm, Ym lebih kecil sama dengan Dxn, Xm ditambah Dym, Yn. Di sini kita dapatkan persamaan ketiga. Karena Xn dan Ym adalah barisan Cauchy, maka kita bisa membuat sisi kanan sekecil mungkin, sehingga terdapat limit dari persamaan dua terdefinisi, karena R-nya lengkap.
Selanjutnya kita juga harus menunjukkan limit dari limit dxn, yn adalah tunggal di mana n-nya menuju tak hingga. Jika xn ekuivalen dengan xn aksen dan yn ekuivalen dengan yn aksen, maka berdasarkan persamaan 1 didapatkan mutlak dari dxn, yn kurangi dxn aksen, yn aksen lebih kecil daripada dxn, xn aksen ditambah dyn, yn aksen. Karena n menuju tak hingga, sehingga limit dari dxn, yn n-nya menuju tak hingga sama dengan limit dari xn aksen, yn aksen n-nya menuju tak hingga, sehingga terbukti bahwa limitnya tunggal. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa D topi, X topi, Y topi adalah ruang matriks. Nah, untuk membuktikan ruang matriks, kita harus membuktikannya dengan 4 cara. Namun, semua cara itu harus terbukti. Karena, jika salah satu tidak terbukti, maka D topi, X topi, Y topi tidak bisa disebut dengan ruang matriks. Mari kita buktikan. Dari M1 sudah jelas bahwa D topi, X topi, Y topi itu memenuhi. Karena apa? Karena sudah pasti bernilai positif, tidak mungkin bernilai negatif, namun bisa jadi bernilai 0. Yang kedua, M2 juga memenuhi karena D topi, X topi, Y topi sama dengan 0. Kita tahu bahwa barisan XN ekuivalen dengan YN, maka terindikasi bahwa XN topi sama dengan Y topi. Berlaku juga kebalikannya. Nah, yang ketiga, M3 terpenuhi karena simetris. Nah, pasti memenuhi karena meskipun kita membolak-balikkan pasti sama. Dan yang keempat juga memenuhi karena dxn, yn lebih kecil sama dengan dxm, zn ditambah dzn, yn dan n-nya menuju tak hingga. Karena keempatnya ini memenuhi, jadi terbukti D topi, X topi, Y topi adalah ruang matriks. Nah, selanjutnya cara kedua. Maksudnya langkah kedua. Kita buat pemetaan dari T ke W. Nah, dengan setiap B di X, kita gabungkan kelas B topi ada di X topi yang berisi barisan Cauchy konstan, B, dan seterusnya konstan. Hal ini didefinisikan pemetaan X ke W onto pada subruang. W sama dengan TX di X topi. Pemetaan T diberikan oleh B ke B topi sama dengan TB, di mana BB ada di B topi. Kita lihat T adalah isometri karena persamaan 2, sehingga dapat ditulis secara sederhana. D topi yaitu B topi, C topi sama dengan D, B, C. Di sini C topi adalah kelas dari YN, di mana YN sama dengan C untuk semua N. Selanjutnya, sembarang isometri adalah injektif, dan pemetaan TX ke W surjektif karena TX sama dengan W. Oleh karena itu, W dan X adalah isometrik. Kita menunjukkan bahwa W padat di X topi. Pertama, pilih sembarang X topi kecil sama dengan X besar topi. Misalnya, XN ada di X topi. Untuk setiap epsilon positif ada di N, sehingga D, XN, XN besar lebih kecil dari epsilon per 2. Kemudian kita misalkan XN, XN di X topi N, maka X topi N berada di W.
D topi X topi, Xn sama dengan limit D Xn, Xn besar di mana n-nya menuju tak hingga lebih kecil sama dengan epsilon per 2 dan lebih kecil daripada epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa setiap persekitaran X topi sama dengan S topi besar dengan jarak epsilon pasti berisi elemen W. Oleh karena itu, W padat di X topi. Yang ketiga, kita buktikan kelengkapan X topi. Pertama, kita misalkan Xn topi adalah sembarang barisan Cauchy di X topi. Karena W padat di X topi, untuk setiap X topi N akan ada Z topi N di W sedemikian sehingga D topi Xn topi, Zn topi lebih kecil dari 1/n. Ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Berdasarkan ketidaksamaan segitiga, maka D topi, Zm topi, Z topi lebih kecil sama dengan D topi, Zm topi, X topi ditambah D topi, Xm, Xn topi ditambah D topi, Xn, Xn topi, Zn topi. Itu lebih kecil dari 1/m ditambah D topi, Xm topi, dan Xn topi ditambah 1/n. Oleh karena itu, Zm topi adalah barisan Cauchy. Karena pemetaan dari T ke W adalah isometrik dan Z topi M ada di W, barisan Zm di mana Zm sama dengan T pangkat min 1 Z topi M adalah Cauchy di X. Nah, selanjutnya, misalkan X kecil topi ada di X besar topi menjadi kelas di mana Zm berada. Akan ditunjukkan bahwa Xn adalah limit dari Xn topi. Dengan menggunakan persamaan 4 yang telah padat, maka diperoleh D topi Xn topi, X topi lebih kecil sama dengan D topi, Xn topi, Zn topi ditambah D topi, Zn topi, X topi lebih kecil sama dengan lebih kecil 1/n ditambah D topi, Zn topi, dan X topi. Karena Zm ada di X topi dan Zn topi ada di W, maka dari itu Zn, Zn, dan seterusnya ada di Zn topi. Pertidaksamaan 5 ini menjadi D topi, Xn topi, X topi lebih kecil dari 1/n ditambah limit dari D, Zn, Zm yang M-nya menuju tak hingga. Dan dapat dilihat ruas kanan lebih kecil dari yang diberikan, yaitu epsilon positif untuk n yang cukup besar. Maka sembarang barisan Cauchy Xn topi di X topi mempunyai limit Xn di X besar topi dan X besar topi lengkap. Nah, yang terakhir, pembuktian yang keempat, yaitu bukti ketunggalan dari X topi kecuali isometrinya. Nah, jika X tilde, D tilde adalah ruang metrik lengkap lainnya dengan subruang W tilde padat di X tilde dan isometri dengan X, maka untuk setiap X tilde, Y tilde ada di X tilde, kita punya barisan Xn tilde, Y tilde di W tilde. Sedemikian sehingga Xn tilde ke X tilde dan Y N tilde ke Y tilde, sehingga D tilde, X tilde, Y tilde sama dengan limit D tilde, X N tilde, Y N tilde di mana N-nya menuju tak hingga.
yang mengikuti dari mutlak D tilde X tilde, Y tilde dikurangi D tilde XN tilde, Y N tilde lebih kecil sama dengan D tilde X tilde, X N tilde ditambah D tilde Y tilde, Y N tilde. Karena W tilde isometri dengan W di X tilde dan W tilde sama dengan X topi, jarak ke X tilde dan X tilde X topi maksudnya harus sama, karena X tilde dan X topi isometrinya isometri dan tunggal. Nah, karena langkah-langkahnya sudah selesai, maka teorema dari kelengkapan yang sudah saya bacaan tadi terbukti. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan bagi pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.